Presiden Bashar al-Assad yang digulingkan meninggalkan sebuah negara dalam kehancuran. Kepergiannya meninggalkan sebuah negara yang hancur dan jutaan warga Suriah bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Makam ayah mendiang Presiden Suriah Bashar al-Assad, Hafez, dibakar usai rezim al-Assad tumbang. Kelompok milisi telah membakar makam mendiang ayah al-Assad yang terletak di Kordaha, kampung halamannya. Kelompok milisi Suriah telah mengambil alih pemerintahan usai merebut ibu kota Damaskus, hingga membuat al-Assad melarikan diri ke Rusia. Milisi kini menunjuk Mohamed al-Bashir sebagai Perdana Menteri sementara. Puluhan kerabat berkumpul di kamar mayat di Damaskus pada hari Rabu, dengan cemas menunggu berita tentang orang-orang yang mereka cintai yang dipenjara atau dibunuh oleh aparat keamanan pemerintah Suriah yang digulingkan. Di dinding kamar mayat di luar, foto-foto beberapa korban tewas disematkan sehingga kerabat mereka dapat mengidentifikasi mereka, karena banyak yang masih belum diketahui identitasnya. Perhitungan, balas dendam, dan pembalasan di Suriah. Ahmad al-Shara, yang sebelumnya dikenal sebagai Abu Muhammad al-Golani, telah meminta negara-negara lain untuk menyerahkan pejabat manapun yang mungkin terlibat dan telah melarikan diri dari Suriah. Hari ini, pemimpin koalisi pemberontak Suriah mengatakan tidak akan ada pengampunan bagi pejabat yang terlibat dalam penyiksaan orang-orang yang dipenjara di bawah Assad. Beberapa hari setelah pemberontak oposisi mendobrak pintu penjara Said Naya yang terkenal di Suriah, orang-orang terus berbondong-bondong ke penjara, mencari jawaban tentang nasib orang-orang terkasih yang mungkin telah dipenjara selama rezim ini. Setidaknya 99.479 orang di Suriah hilang dari Maret tahun 2011 hingga Agustus tahun 2020. Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa, jaringan hak asasi organisasi yang bergerak dalam pembelaan hak asasi manusia. Lembaga ini menyatakan bahwa penghilangan terus meningkat sejak 2011. Laporan itu juga berdasarkan informasi dari rezim Suriah, 991 orang tewas dalam tahanan. Angka ini termasuk 9 anak dan 2 wanita. Laporan ini mencatat bahwa rezim menunjukkan kurangnya komitmen terhadap perjanjian dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, dan bahwa sekitar 65% dari semua tahanan telah menjadi kasus penghilangan paksa oleh rezim Bashar al-Assad. Suriah telah dilanda perang saudara sejak awal 2011, ketika rezim Assad menindak para pengunjuk rasa pro-demokrasi. Menurut PBB, ratusan ribu orang telah tewas dan lebih dari 10 juta mengungsi.